Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Pakubuwono I atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Puger. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sri Susuhunan Pakubuwono I yang dikenal dengan nama Sunan Ngalogo atau Pangeran Puger lahir di Pleret pada tahun 1648 Masehi, dan beliau adalah pewaris tahta Mataram Islam yang memerintah di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro pada tahun 1704 Masehi hingga 1719 Masehi. Pangeran Puger atau Pakubuwono I adalah merupakan paman dari Amangkurat III yang menggantikan keponakannya sebagai raja di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro dengan menggunakan gelar baru untuk garis keturunannya dengan gelar Pakubuwono. Dalam kronik Babat Tanah Jawa dijelaskan bahwa Pakubuwono I atau Pangeran Puger merupakan seorang penguasa yang bijaksana dan seorang pemimpin yang agung. Pangeran Puger atau Pakubuwono I naik tahta di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro pada tahun 1704 Masehi dengan gelar Susuhunan Pakubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping setunggal. Pangeran Puger atau Pakubuwono I terlahir dengan nama Raden Mas Derajat. Beliau adalah putra dari Amangkurat I sekaligus cucu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pakubuwono I atau Pangeran Puger terlahir dari permaisuri kedua Amangkurat I, yakni Ratu Wetan yang merupakan seorang putri Kajoran keturunan dari Kerajaan Pajang. Pada zaman dahulu Pangeran Puger juga pernah diangkat menjadi Adipati Anom atau putra mahkota menggantikan Raden Mas Rahmat ketika terjadi konflik antara ayahnya Amangkurat I dengan Raden Mas Rahmat yang terkait dengan Rorohoyi. Pada saat itu Amangkurat I melepaskan gelar putra mahkota atau Adipati Anom dari Raden Mas Rahmat dan menyerahkan kepada Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger. Raden Mas Rahmat adalah saudara tiri dari Pangeran Puger yang terlahir dari permaisuri pertama Amangkurat I, yakni Ratu Kulon. Namun ketika keluarga Kajoran terbukti ikut mendukung pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1674 Masehi yang sebenarnya merupakan ide dari Raden Mas Rahmat dan dibiayai oleh Raden Mas Rahmat putra Amangkurat I.
Akhirnya Amangkurat I pun terpaksa mencabut gelar Adipati Anom atau putra mahkota dari Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger. Puncak dari pemberontakan Trunajaya terjadi pada tahun 1677 Masehi. Pada saat itu Pangeran Madiun Trunajaya melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Mataram Islam yang berada di Pleret. Pada saat itu Amangkurat I melarikan diri ke barat dan menugasi Raden Mas Rahmat sebagai putra mahkota atau Adipati Anom untuk mempertahankan istana Mataram Islam Pleret. Namun Raden Mas Rahmat menolak dan lebih memilih untuk ikut mengungsi bersama ayahandanya Amangkurat I. Pangeran Puger yang ditinggalkan di istana Mataram Islam Pleret pun kemudian tampil menggantikan kakak tirinya yakni Raden Mas Rahmat, sekaligus untuk membuktikan kepada ayahandanya Amangkurat I bahwa tidak semua anggota keluarga Kajoran terlibat dalam pemberontakan Trunajaya. Ketika pasukan Trunajaya sampai di Keraton Mataram Islam Pleret, Amangkurat I dan Raden Mas Rahmat pun sudah tidak ada di Keraton Mataram Islam dan sudah melarikan diri untuk mengungsi. Pangeran Puger pun saat itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan istana Mataram Islam dari serangan pasukan Trunajaya. Namun karena kekuatan musuh sangatlah besar, akhirnya Pangeran Puger atau Pakubuwono I pun terpaksa harus menyingkir ke desa Jenar. Di desa Jenar tersebut Pangeran Puger atau Pakubuwono I membangun istana baru yang bernama Keraton Purwokondo, dan beliau pun mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Susuhunan ing Ngalogo yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ngalogo. Trunajaya setelah berhasil menjarah harta pusaka kerajaan Mataram Islam Pleret, kemudian kembali pindah ke markas Trunajaya yang berada di daerah Kediri. Pada saat itulah Pangeran Puger kembali ke Keraton Mataram Islam Pleret untuk menumpas sisa-sisa pengikut Trunajaya yang masih bertugas untuk menjaga Keraton Mataram Islam Pleret. Lalu setelah menduduki kembali Keraton Mataram Islam Pleret, Pangeran Puger atau Pakubuwono I pun kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram Islam Pleret yang baru. Sementara itu Amangkurat I saat pelariannya di daerah Banyumas meninggal dunia, dan sebelum meninggal sempat menunjuk Raden Mas Rahmat untuk menggantikannya sebagai Raja Mataram Islam yang baru dengan gelar Amangkurat II. Karena Keraton Pleret sudah dikuasai oleh Pangeran Puger, akhirnya Raden Mas Rahmat pun membuat keraton baru Mataram Islam di Kartosuro, dan setelah melalui perang saudara antara Pangeran Puger dengan Raden Mas Rahmat pada tahun 1681 Masehi, Pangeran Puger pun menyerah serta ikut bergabung dengan kerajaan Mataram Islam Kartosuro. Dalam naskah Babat Tanah Jawa dijelaskan bahwa banyak yang memuji keberanian Pangeran Puger sebagai orang istimewa di Keraton Kartosuro, dan meskipun yang menjadi raja adalah Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat, tetapi pemerintahan kerajaan Mataram Islam Kartosuro seolah-olah justru berada di bawah kendali dari Pangeran Puger.
Setelah Amangkurat II meninggal dunia pada tahun 1703 Masehi dan kemudian digantikan oleh Amangkurat III, namun tidak disukai oleh banyak orang karena sikapnya yang buruk, sehingga banyak dukungan kepada Pangeran Puger. Hubungan antara paman dan keponakannya pun semakin renggang, dan permusuhan Amangkurat III terhadap Pangeran Puger pun terputus ketika Raden Suryakusuma putra Pangeran Puger memberontak kepada Amangkurat III. Permusuhan pun semakin memuncak pada tahun 1704 Masehi ketika Amangkurat III mengirim pasukan untuk menumpas keluarga Pangeran Puger, namun Pangeran Puger dan pengikutnya pun sudah melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat itu yang bertugas untuk mengejar Pangeran Puger adalah Adipati Jangrono II yang merupakan Bupati Surabaya. Namun Adipati Jangrono II diam-diam justru malah mendukung Pangeran Puger. Kemudian Adipati Ronggoyudonegoro, seorang bupati Semarang yang bertindak sebagai penengah Pangeran Puger dalam meminta bantuan kepada VOC pun dengan kepiawaian diplomatisnya telah berhasil membuat Belanda memaafkan Pangeran Puger atas kematian Kapten Tak, dan VOC pun siap membantu Pangeran Puger dengan syarat harus menyerahkan wilayah Madura kepada VOC. Pada tanggal 6 Juli 1704 Masehi, Pangeran Puger pun diangkat menjadi Susuhunan Mataram, dan setahun kemudian Pangeran Puger atau Pakubuwono I yang dikawal oleh pasukan gabungan VOC dengan pasukan Semarang, Madura, serta Surabaya bergerak menyerbu ke Keraton Mataram Islam Kartosuro. Aryo Mataram yang diberi tugas oleh Amangkurat III untuk menghadang pasukan Pangeran Puger pun telah membujuk Amangkurat III untuk mengungsi ke sisi timur atau ke daerah Ponorogo. Sedangkan Aryo Mataram justru malah bergabung dengan pasukan Pakubuwono I atau Pangeran Puger, dan pada tanggal 17 September 1705 Masehi, tahta Mataram Islam Kartosuro pun jatuh ke tangan Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Pada tahun 1706 Masehi, pasukan Mataram Islam Kartosuro dan VOC mengejar Amangkurat III yang mendapat perlindungan dari Untung Suropati, Bupati Pasuruan. Dalam pertempuran di Bangil, Untung Suropati pun meninggal dunia, dan Amangkurat III pun kemudian menyerahkan diri di Surabaya pada tahun 1708 Masehi, lalu diasingkan ke daerah Sri Lanka. Setahun kemudian Pangeran Puger atau Pakubuwono I terpaksa harus menghukum mati Adipati Jangrono II yang sebelumnya telah membantu Pangeran Puger atau Pakubuwono I naik tahta di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro karena Belanda menemukan bukti bahwa Adipati Jangrono II telah melakukan makar pada tahun 1706 Masehi. Bupati Surabaya Adipati Jangrono II pun digantikan oleh saudaranya yang bernama Jaya Puspita sebagai Adipati Surabaya. Namun pada tahun 1714 Masehi, Adipati Jaya Puspita pun menolak untuk menghadap pada Pakubuwono I dan siap untuk memberontak.
3 tahun kemudian pasukan Mataram Islam Kartosuro dan pasukan VOC pun menyerbu ke Surabaya, dan menurut Babat Tanah Jawa, pertempuran tersebut lebih mengerikan daripada pertempuran yang ada di Pasuruan. Bupati Surabaya Adipati Jaya Puspita pun akhirnya dikalahkan dan mundur ke Japan, atau sekarang dikenal dengan nama Mojokerto pada tahun 1718 Masehi. Pangeran Puger atau Pakubuwono I meninggal dunia pada tahun 1719 Masehi, dan kemudian beliau digantikan oleh putranya yakni Raden Mas Suryo Putro yang bergelarkan Amangkurat IV. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Pakubuwono I atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Puger. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.